Kita dulu di kantor itu kerjasama dengan lembaga demografi UI bahwa pemukiman itu, perumahan itu tidak ada jalan setapak, itu konsep, bukan undang-undang, konsep. Artinya cita-cita. Artinya jalan itu bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran dan mobil tinja, itu konsep. Idealnya, tapi ini sekitar 80-an loh Pak ya, bukan sekarang, itu sudah berubah lagi ya. Cuma cerita dari saya bahwa pengusahaan itu terjadi. Idealnya rumah itu satu orang 10 meter, idealnya minimal. Sebab kita bicara kesejahteraan itu rumah layak huni. Nah rumah layak huni itu ada semacam pengukuran ya, ada ukuran, ada tolak ukurnya. Jadi kalau rumah itu 10 orang, itu berarti minimal itu rumah itu 100 meter luasnya, dapur, kamar dan sebagainya itu sehingga bisa hidupnya bisa layak gitu. Ada ventilasi, ada jendela, udara dia keluar, ada sinar masuk, itu memang walaupun rumahnya kecil, 3 orang umpamanya yang bapak ibu anak satu, rumahnya tipe 35 atau 3 itu sudah cukup, pantas, layak dari jumlah keluarga dan luasnya rumah. Ada ventilasi dan ada apa namanya, sirkulasi udara. Sesungguhnya telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas adalah akibat dari perbuatan tangan manusia. Diuji pembuatan lazi amilu, Allah menampakkan akibat dari perbuatannya itu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali di jalan yang benar. Ibu bapak yang saya hormati, pengrusakan ini sesungguhnya kalau kita amati luar biasa. Dalam era 50 tahun umur kita ini sudah ada kepala 7, kepala 6. Jadi 50 tahun, 60 tahun yang lalu situasinya sangat berbeda. Hutan-hutan habis. Kalau di Sumatera itu terbakar, apa dibakar atau terbakar, wallahu alam. Ada yang diadili dulu di Palembang itu bebas karena tidak terbukti merugikan negara, juga hal yang aneh. Saya mengumpul saudara saya di sana, cukup pikir gitu. Jadi banyak hal yang aneh. Bekas-bekas pertambangan tanahnya itu diberuk-beruk kayak apa namanya, tidak dikembalikan, jadi air mengalir. Jadi ini akibat dari perbuatan kita sendiri menurut kekayaan alam, tetapi tidak diperhatikan akibatnya. Sesungguhnya ada analisa dampak lingkungan, itu harus ada izin amdal, analisa dampak lingkungan. Tapi orang itu seperti kir bis atau truk itu kan kita pakai kir gitu ya. Ya saya bicara ini sebagai contoh saja, saya tidak mau menjelek-jelekan tidak. Kir itu sendiri kalau kita memberi sesuatu kepada seseorang atau yang disebut calon, kalau kirnya itu harus 75.000 umpamanya, kita kasih satu sekat, itu tidak dikir Pak, langsung dikasih dipasang. Tulisannya kir masa berlaku dan ada surat kir itu. Kan biasanya begitu kita ya. Nah ini kadang-kadang model-model begitu itu yang merusak suasana. Seperti pemukiman. Kita dulu di kantor itu kerjasama dengan lembaga demografi UI bahwa pemukiman itu, perumahan itu tidak ada jalan setapak, itu konsep, bukan undang-undang, konsep. Artinya cita-cita. Artinya jalan itu bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran dan mobil tinja, itu konsep. Idealnya, tapi ini sekitar 80-an loh Pak ya, bukan sekarang, itu sudah berubah lagi ya. Cuma cerita dari saya bahwa pengusahaan itu terjadi. Idealnya rumah itu satu orang 10 meter, idealnya minimal. Sebab kita bicara kesejahteraan itu rumah layak huni. Nah rumah layak huni itu ada semacam pengukuran ya, ada ukuran, ada tolak ukurnya. Jadi kalau rumah itu 10 orang, itu berarti minimal itu rumah itu 100 meter
luasnya, dapur, kamar dan sebagainya itu sehingga bisa hidupnya bisa layak gitu. Ada ventilasi, ada jendela, udaranya keluar, ada sinar masuk. Itu memang walaupun rumahnya kecil, 3 orang umpamanya yang bapak ibu anak satu, rumahnya tipe 35 atau 36 itu sudah cukup, pantas, layak dan jumlah keluarga dan luasnya rumah. Ada ventilasi dan ada sirkulasi udara. Nah ini kota itu ada ruang terbuka sekitar 30% dari luas wilayah. Paru-paru kota itu open space yang terbuka ini kan sudah tidak ditaati kelihatannya. Kalau sudah ada bangunan-bangunan, ada master plan itu, kalau sudah ada seseorang yang menggunakan diterjang saja. Nah ini, jadi model-model beginilah kita perlu tidak terlambat, kita intervensi tidak terlambat. Sebagaimana saya mengungkapkan pada waktu yang lalu dengan judul Jaharul Fasatul Barri wal Bahri, bahwa kebersihan itu adalah sebuah tanda-tanda iman. Kita ini membuang sampah itu juga semaunya, sehingga kalau sungai itu buntat itu sangat wajar. Pohon-pohon ditebangi, akhirnya air itu tidak ada penyerapan sehingga terjadi longsor. Itu juga wajar, karena kita ini juga ya mampu keratusan ya, manusia ada 400. Jadi pohon-pohon itu ditebang, ditekor, habis, hujan lebat, penyerapan air tidak ada, airnya kuat, mengalir banjir, dan tanah yang tinggi yang di pohonnya sudah tidak itu longsor sehingga menimbun yang di bawahnya. Inilah adalah kerusakan-kerusakan yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Dia jokowi ba'dul ladzi amilu, akibat dari kerusakan itu. Apa maksudnya? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali ke jalan yang lurus, buang sampah jangan semaunya, memotong pohon itu harus dilihat gitu. Jadi faktor penghijauan itu harus dilihat. Seperti sampah itu kalau kita di kapal itu ada tulisannya, jangan membuang sampah ke laut, itu ada tulisannya. Tapi ya masih saja orang tempat itu kadang-kadang ini apakah kita tidak sadar, sudah juga ya. Di bis itu dulu ada tulisan jangan mengeluarkan anggota badan dulu, sekarang sudah ada bis sekarang dengan sudah lain. Nah jadi ini kita ini ada konsep tidak bisa melaksanakan. Ada upaya, tetapi upaya itu terabaikan. Ada analisa dampak lingkungan, tetapi karena ada amplop, ya ini tinggal tanda-tanda saja, tidak dilihat lagi lingkungan ke depannya. Sebab dulu ada istilah pembangunan melihat ke depan, ya, sosiologi, melihat pembangunan ke depan, 10 atau 15 tahun depan itu dilihat, dianalisa ya. Dulu begitu. Nah ini semuanya itu sudah ini, tapi marilah kita bersama-sama memulai dari diri kita sendiri, membuang sampah dan sebagainya. Dan kalau yang besar-besar itu memang kita tidak punya kewenangan, masalah hutan, masalah laut, masalah sungai. Tapi paling tidak kita bisa membentuk sikap mental kita yang paling kecil, sehingga nanti yang kecil bisa berkumpul, tidak ada terjadi buntetnya sungai, ya, mengalirnya air itu bisa ada, penyerapan air juga ada, sehingga tidak banjir. Itu yang kita harapkan. Ya. Seperti ini di Gajah Mungkur, alhamdulillah kalau kita lihat penghijauannya bagus di sekitar itu di Gajah Mungkur, insya Allah. Tapi kalau tanggulnya itu airnya tebetnya tinggi, kalau tanggulnya jebol, yang di bantaran sungai itu bisa kena banjir. Gitu. Kedung Hulu, Sangkrang, dan Sawit, Gandean itu kalau misalnya jebol, walau mudah-mudahan tidak terjadi hujan deras, sehingga tidak terjadi bencana lain di negeri kita, khususnya di sini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini peringatan dari Allah pada kita semua, sehingga kita bisa mengawasi dan memelihara lingkungan ini dari yang paling kecil, rumah tangga kita, jalan, kampung, perkotaan, semuanya bangsa kita yang kita cinta ini terselamatkan dari bencana yang sekarang ini semakin bertubi-tubi. Karena apa? Karena bima kasabat aydinas, karena perbuatan tangan manusia.
Oleh karena itu kita senantiasa melihat diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat keselamatan, kita dijauhkan dari malapetaka, kita dijauhkan dari mara bahaya, kita dijauhkan dari segala macam bentuk kesusahan dan apa-apa yang terjadi ini. Mudah-mudahan saja kita semuanya ini memohon kepada Allah, kita ini akhir dari kehidupan kita ini, kita mohon ya Allah, bila kami ke akhir kehidupan kami yang husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.